Namun satu-satunya yang menjadi keraguan bagi kita adalah perzinahan. Bagaimana mungkin ini bukan merupakan masalah moral? Dan mungkin masalah perzinahan ini bukan merupakan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Petualangan kali ini akan menjelajahi kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 dan 15 untuk melihat apa yang terjadi di gereja yang ada di Yerusalem. Pak Yohanes akan menceritakan kepada kita apa yang terjadi di sini dengan tema sidang dadakan. Setelah menjelajah ke tempat-tempat yang kurang ramah, perjalanan kita sekarang akan menceritakan tentang apa yang terjadi kepada para pemimpin gereja. Bukankah para pelaut pemberani dikenal karena tingginya ombak? Apa yang perlu kita lakukan ketika terjadi kesulitan dan perlawanan? Mari kita saksikan bersama. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda sudah terkejut dengan tema kita hari ini. Berbeda sekali dengan apa yang sering kita dengar di sini dalam program Jalan 66. Namun mari kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlu kita ingat bahwa kita sampai kepada setengah perjalanan dari perjalanan misi yang pertama. Paulus, sebagaimana yang kita bisa amati di sini, menjelajah daerah Antiokhia di Pisidia. Dan kini ia melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh Barnabas. Firman Tuhan menuliskan bahwa setelah ini Paulus menjelajah ke daerah Ikonium. Dan seperti biasa, ia langsung pergi ke rumah ibadat orang Yahudi dan sekali lagi ia mengalami masalah dengan orang Yahudi. Oleh sebab orang bukan Yahudi. Apa yang terjadi adalah satu perpecahan di antara mereka. Beberapa dari mereka bahkan melakukan persepakatan jahat untuk melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Sehingga keduanya menyingkir ke kota yang dekat dengan daerah tersebut, di daerah Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil di Listra dan Derbe. Di Listra ada sesuatu yang menarik yang terjadi. Ada seorang yang muncul di sana yang sejak lahir dalam keadaan yang seperti itu. Perhatikan, ayat 9 berkata, Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Maka sembuhlah orang tersebut dengan cara yang luar biasa. Ketika hal tersebut terjadi, dan kita dapat melihat di sini bahwa bangsa bukan Yahudi yang ada di daerah tersebut bisa dikatakan merupakan orang barbar. Mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah dan benar-benar merupakan bangsa pemuja berhala. Dan ketika mereka melihat bahwa ada seseorang yang disembuhkan, mereka berpikir bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa. Mereka menyebut Barnabas sebagai Zeus atau Jupiter dan menyebut Paulus Hermes atau Merkurius. Maka datanglah imam dewa Zeus membawa karangan-karangan bunga dan ingin mempersembahkan korban bagi mereka. Mereka menjadi terkejut dan terjun ke tengah-tengah mereka sambil berkata, "Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi ia memberitakan Injil kepada mereka. Namun orang Yahudi yang menentang Paulus dan Barnabas di Antiokhia dan Ikonium datang ke Listra dan mulai membujuk orang banyak itu untuk melawan Paulus dan Barnabas. Jadi sebelumnya mereka disebut sebagai dewa. Namun sekarang mereka dilempari batu dan diseret keluar kota oleh orang banyak ini. Dalam keadaan yang mengenaskan, saudara. Namun keesokan harinya setelah apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk pergi ke Derbe dan memberitakan Injil di sana.
Setelah ini, mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia dengan tujuan untuk menguatkan jemaat di kota-kota tersebut. Dan setelah itu mereka kembali ke gereja asal mereka, di mana mereka diutus, yaitu di Antiokhia, Syria. Paulus dan Barnabas menguatkan hati para murid, menetapkan penatua-penatua jemaat di setiap gereja. Dan akhirnya sekarang mereka kembali ke Antiokhia di Syria. Kini kita bisa bayangkan, saudara, bahwa perjalanan ini mengakibatkan sebuah revolusi yang besar dalam jemaat mula-mula. Karena ini merupakan waktu pertama kali bagi bangsa bukan Yahudi yang bukan merupakan orang yang takut akan Allah, bukan proselyit, ya, yang kini menjadi orang percaya di daerah Asia Kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Terjadilah kebingungan yang besar, ya. Ada beberapa orang yang berasal dari Yudea pergi ke Antiokhia di Syria dan mulai berkata bahwa semua bangsa bukan Yahudi haruslah disunat. Jika tidak, mereka tidak akan menerima keselamatan. Pembahasan ini semakin berlarut-larut dan mereka mulai membahas sesuatu yang sangat baru bagi mereka. Paulus dan Barnabas bersama dengan beberapa orang lain pergi ke Yerusalem untuk berbicara kepada para rasul, serta kepada penatua mengenai semua ini. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita berurusan dengan orang-orang bukan Yahudi ini yang baru saja menjadi percaya dan tidak memiliki kesadaran akan pengetahuan mengenai perjanjian lama. Inilah mengapa mereka membuat sidang pertama di Yerusalem, yaitu sidang pertama dalam sejarah kekristenan. Ini terjadi pada tahun 49 Masehi. Dan kita akan melihat sidang dadakan, ya. Karena sidang ini mereka berkumpul dan membahas beberapa hal yang akan mengejutkan sekali. Sama mengejutkannya dengan apa yang akan kita lihat dari Kisah Rasul pasal 15 ini. Jadi ada sebuah kelompok yang berkaitan dengan orang Farisi yang telah menjadi percaya kepada Kristus, yang memaksa supaya setiap orang yang telah menjadi pengikut Kristus untuk disunat. Para rasul dan penatua-penatua berkumpul dan membahas masalah ini, dan setelah diskusi yang panjang, perhatikan ayat 7, Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Akhirnya, segala sesuatu disampaikan di sidang ini dengan cara demikian, dengan perkataan-perkataan ini, dan bayangkan saja betapa mereka mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kelompok ini cenderung Farisi, sebagaimana kita bisa katakan, karena yang mereka inginkan adalah supaya orang-orang bukan Yahudi menjadi Yahudi terlebih dahulu, disunat, dan setelah itu mereka bisa diterima sebagai orang Kristen. Namun Petrus berkata, mari kita perhatikan saudara-saudara sekalian. Jika Roh Kudus telah diberikan kepada mereka, siapakah kita untuk bisa mencegahnya? Kita tidak boleh mencegah mereka untuk masuk dalam keadaan spiritual. Sidang ini tidak mengizinkan segala sesuatu yang mengganggu pertobatan mereka ini. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Dengan ini Yakobus yang merupakan pemimpin utama di gereja di Yerusalem memutuskan untuk bangkit berdiri dan mulai berbicara. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku.
Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Dan sekarang Yakobus akan mengutip apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dari bagian terakhir dari kitab Amos. Ketika Amos menubuatkan bahwa di mana yang akan datang Allah akan membuat pemulihan. Dan pemulihan ini berkaitan dengan pondok daun yang telah roboh. Kemudian demikian kita perhatikan ayat yang ke-16. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Jika kita memahami apa sebenarnya terjadi pada Kristus Sang Mesias, yang datang tepat pada waktu pemulihan dinasti Daud, yang tujuannya adalah untuk memberkati bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hal ini berarti bahwa sekaranglah waktunya untuk membuka hati, dan mari berikan sedikit ruang bagi bangsa bukan Yahudi juga, supaya mereka juga boleh dijangkau dan dijamah oleh Allah. Yakobus pun melanjutkan perkataannya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, memberitahu mereka mengenai beberapa hal. Jadi seperti apa yang bisa kita lihat di sini? Masalah utama yang terjadi di sini adalah karena orang Yahudi dan orang Yunani hidup berdampingan. Akhirnya keputusan dari sidang dadakan tersebut adalah supaya mereka menjauhkan diri mereka dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pecah bulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi tidak benar untuk membuat orang bukan Yahudi untuk menjadi orang Yahudi terlebih dahulu, supaya mereka dapat bergaul baik dengan orang Yahudi. Mereka hanya perlu menghindari 4 hal yang disebutkan di sini. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah, sesuai dengan hukum orang Yahudi. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Maka melalui merekalah surat ini dikirimkan. Sebenarnya yang terjadi adalah seperti ini. Saudara sekalian, Dewan Gereja telah memutuskan bahwa kita tidak boleh mempersulit keadaan bagi orang bukan Yahudi yang telah menjadi percaya. Sepertinya akan baik bagi Roh Kudus dan kepada kita untuk tidak memberikan beban kepada kamu kecuali beberapa hal ini. Dan sekali lagi mereka menyebutkan keempat hal yang dituntut dari mereka. Surat ini kemudian dikirimkan kepada orang bukan Yahudi yang ada di Antiokhia, di Syria, dan di Kilikia. Maka kedua orang yang diutus itu pergi ke Antiokhia dan memberikan surat ini kepada gereja, memberikan informasi sesuai dengan apa yang kita bisa lihat dengan jelas di sini. Jadi inilah yang terjadi sejauh ini sampai dengan pasal 15. Karena bagian akhir dari pasal ini berkaitan dengan perjalanan misi kedua. Namun kita tidak akan membahas hari ini. Bagian ini akan diakhiri dengan berkata, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Di akhir dari perjalanan misi yang luar biasa ini, dengan berbagai masalah dan situasi yang sulit, serta ancaman perpecahan, pada akhirnya gereja bisa berkumpul dan melakukan sidang dadakan, dan membuahkan hasil yang damai bagi semua orang. Jadi pendengar yang dikasihi, segala sesuatu ini terjadi dalam sidang hebat yang pertama dalam sejarah gereja Kristen, yaitu kita sebut sebagai sidang dadakan.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 dan yang ke-15 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Sidang Dadakan. Terima kasih para pendengar sekalian, dan sekarang mari kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, orang yang lumpuh di Listra ini memiliki iman untuk bisa disembuhkan. Apa artinya, Pak? Dan bagaimana kita bisa memahami akan bagian ini? Iya Pak Oti, penting sekali bagi kita berkata bahwa Allah dengan kuasa dan kedaulatannya dapat menyembuhkan setiap orang, terlepas dari apapun keadaan orang tersebut. Dan sekarang menarik sekali karena Alkitab banyak sekali menuliskan tentang kuasa Allah yang membangkitkan orang mati. Saya juga cukup yakin bahwa akan sulit sekali bagi keluarga orang yang sudah meninggal untuk menyatakan iman mereka, supaya orang yang telah meninggal tersebut bangkit kembali. Umumnya, ada patokan dalam Perjanjian Baru, di mana Allah bertindak seiringan dengan orang tersebut, dan orang tersebut memiliki partisipasi aktif dalam semua hal. Jadi, orang ini menyatakan, dan ini menarik, karena Paulus menatapnya dan melihat bahwa ia memiliki iman untuk disembuhkan. Maksud sebetulnya adalah ketika seseorang menyatakan imannya, iman ini dinyatakan dan dimanifestasikan, sehingga hal ini membuat suatu kaitan dengan kuasa Allah yang berbeda, yang mengakibatkan orang ini menerima kesembuhan. Iman merupakan sebuah cara yang benar untuk merespons apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Iman ini juga berguna dalam beberapa area kehidupan, dan terkadang kesembuhan fisik merupakan salah satunya. Yang berikutnya kita perhatikan orang Likaonia, percaya bahwa Paulus dan Barnabas merupakan dewa. Bukankah jelas sekali di sini bahwa mereka hanya manusia biasa, dan mereka ini hanya seorang pelancong saja? Iya Pak Oti, kita perlu memahami keadaan bangsa bukan Yahudi ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum Yahudi. Mereka merupakan bangsa yang benar-benar bangsa asing dan tidak memiliki pengetahuan, keikutsertaan dengan segala sesuatu yang akan membantu mereka mengerti tentang kekristenan. Jadi mereka ini merupakan bangsa penyembah berhala yang percaya kepada hal-hal yang bukan Tuhan atau kepada dewa-dewa Yunani atau dalam hal ini dewa-dewa Yunani Romawi. Hal ini menjadi jelas kepada kita ketika kita melihat bahwa mereka berpikir Paulus dan Barnabas adalah Jupiter dan Merkurius atau Zeus dan Hermes, yang mana saja yang mereka kehendaki. Nah sebenarnya dewa-dewa Yunani ini merupakan sebagian kecil dewa-dewa dari banyaknya dewa-dewa yang ada di sana. Mereka ini adalah dewa-dewa yang sangat mirip dengan manusia, sehingga mereka memperdebatkan dan mempersoalkan hal ini. Bagi mereka, keilahian bukanlah penjelmaan dari Allah yang paling dahsyat dan berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi bagi mereka pun dewa ini memiliki wujud yang sama dengan manusia, yang mampu menyatakan kuasa yang luar biasa. Mereka berkata, "Hei, kalian semua lihatlah, mereka ini pasti dewa yang turun ke bumi dan bersama-sama dengan kita sekarang." Jadi dengan ini kita bisa memahami bagaimana mereka menjadi bingung untuk membedakan antara Allah dan manusia yang fana, karena di dalam pikiran mereka, dewa tidaklah jauh berbeda dengan manusia biasa. Jadi yang berikut kita perhatikan, orang-orang ini aneh sekali. Sangat berbeda memang, karena setelah mencoba untuk mempersembahkan korban kepada Paulus dan Barnabas, memuji mereka sebagai dewa, sekarang tiba-tiba orang banyak ini ingin mengorbankan mereka dengan cara melempar mereka dengan batu. Mengapa hal ini terjadi? Dan mengapa mereka berubah pikiran? Ya, mereka ini sekarang telah dihasut untuk melakukan hal ini, dan kita bisa melihat di sini bagaimana orang-orang ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena mereka ini merupakan bangsa bukan Yahudi yang benar-benar hidup dalam penyembahan berhala. Dan ini merupakan waktu pertama kali Injil sampai kepada bangsa bukan Yahudi, atau bisa dibilang orang barbar yang menyembah berhala yang tidak memiliki hubungan dengan Allah Israel.
Orang bukan Yahudi yang pertama menjadi percaya seperti Cornelius memiliki kasus yang berbeda karena dia telah mengenal perjanjian lama dan mengenal Allah Israel. Mereka juga telah mengenal hukum Taurat. Jadi yang terjadi di sini sangat berbeda. Orang-orang ini benar-benar bebal dan mereka mulai dimanipulasi. Jadi pada awalnya mereka ingin memberikan persembahan kepada mereka yang mereka percayai sebagai dewa. Namun ketika mereka diyakinkan oleh sesuatu lain, mereka kini hendak melempari Paulus dengan batu, dan dengan semua keadaan ini, banyak orang yang berpendapat bahwa Paulus telah naik ke sorga, mengalami pertemuan dengan Allah ketika ia mengalami masa sulit ini. Pada saat kita berbicara mengenai perjalanan misi Paulus yang pertama, yang penuh dengan problematika, sampai-sampai mereka harus membuat satu sidang di Yerusalem untuk membahas beberapa hal. Mengapa mereka perlu untuk melakukan hal ini? Ya, di sini gereja menghadapi masalah yang sangat berbeda. Pertama, pada awalnya setiap orang seperti takut dan khawatir mengenai orang bukan Yahudi yang telah menjadi percaya, yang menerima pesan Kristus, serta Roh Kudus telah tercurah di atas mereka. Dan kini dalam perjalanan misi ini, mereka merambah ke tempat-tempat di mana tidak seorang pun membayangkan bahwa Injil akan sampai ke tempat tersebut. Dan di tempat-tempat ini banyak orang yang telah menjadi percaya, baik di Asia Kecil dan Likaonia. Sekarang apa yang terjadi? Gereja di Yerusalem ada dalam masalah yang rumit, berkaitan dengan kelompok yang menamakan dirinya Judaizer. Ya, mereka ini beranggapan jika seseorang ingin menjadi orang Kristen, mereka harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Jadi pembahasan ini dibuat untuk menentukan bagaimana masalah adat istiadat Yahudi akan dipakai berkaitan dengan orang bukan Yahudi. Hal-hal apa sajakah yang akan dituntut dari mereka, serta hal-hal apa sajakah yang dibebaskan untuk mereka, serta senantiasa memprioritaskan kesatuan umat Kristen dari kedua sisi ini. Nah, Pak Yohanes, saya mulai berpikir mengenai sidang ini, Pak. Apakah keputusan-keputusan yang mereka buat ini juga harus kita ikuti pada saat ini? Karena terkadang saya juga makan steak yang masih ada darahnya sedikit, yang mungkin belum begitu matang. Apakah ini merupakan suatu dosa pada saat kita makan darah? Ini pertanyaan yang menarik bagi semua orang, Poti, karena ini merupakan pertanyaan yang sulit dan susah untuk dipahami dan dijawab. Ada dua jawaban yang memungkinkan di sini, supaya kita bisa menyelidiki dan memahami mengenai hal ini. Beberapa penulis dan para ahli teologi berpikir bahwa ini merupakan sebuah perintah yang absolut. Mereka percaya misalnya makan darah berarti membunuh atau menumpahkan darah. Mereka juga memahami, dan ini mudah untuk kita pahami, bahwa imoralitas atau percabulan juga dilarang. Serta mereka tidak boleh makan sesuatu yang telah dipersembahkan kepada berhala. Karena penyembahan berhala merupakan dosa. Dan ini merupakan sesuatu yang salah. Jadi firman Tuhan kemudian akan menuliskan tentang daging dari hewan yang mati dicekik. Dan beberapa terjemahan berkata bahwa mati lemas. Dan di sini kita tidak bisa memahami semua peraturan mengenai hewan yang dicekik ini merupakan teologi sentral atau berkaitan dengan aspek moral. Inilah mengapa ada alternatif lain yang kita miliki di sini yang lebih masuk akal mengenai perintah-perintah ini, yaitu bahwa ini semua merupakan masalah perintah seremonial. Jadi makanan yang telah dikorbankan kepada berhala merupakan masalah kesadaran dari orang tersebut dan tidak menjadi masalah secara umum. Darah juga merupakan masalah peribadatan. Demikian halnya dengan daging dari hewan yang mati dicekik. Namun satu-satunya yang menjadi keraguan bagi kita adalah perzinahan. Bagaimana mungkin ini bukan merupakan masalah moral? Dan mungkin masalah perzinahan ini bukan merupakan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Mungkin sekali bahwa ini merupakan bagian dalam kitab Kisah Para Rasul di sini, yang berkaitan dengan hukum Yahudi yang bisa
kita lihat dalam Imamat pasal 18. Yaitu bahwa kita dilarang untuk menikah dengan saudara sendiri. Sementara bagi orang Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa lain, ini bukanlah masalah. Oleh sebab itu, apa yang coba disampaikan di bagian ini, supaya kedua kelompok ini dapat hidup berdampingan. Bangsa bukan Yahudi harus menghargai bangsa Yahudi dengan tidak melakukan hal-hal ini yang dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima bagi mereka. Jadi hal ini, perintah ini diberikan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Dan sekarang antara kita bisa makan darah atau tidak, bagian ini tidak memberikan aturan baku mengenai hal ini. Dan seperti yang kita bisa lihat dari kitab Roma pasal 15, tergantung dari masing-masing orang. Jika merasa ragu atau berpikir bahwa lebih baik untuk tidak melakukan hal tersebut, atau jika mereka menyimpulkan bahwa hal ini tidak masalah, atau dengan melakukan ini mereka merasa berdosa, maka jangan mereka melakukan hal itu. Luar biasa sekali Pak Yohanes. Ini merupakan penjelasan yang mengejutkan sekali, namun masih ada sedikit lagi, dan kini sampailah kita kepada kesimpulan akhir. Hari ini dalam Jalan 66, kita telah bersama-sama belajar dari Kisah Rasul pasal 14 dan 15. Kita telah berbicara mengenai sidang dadakan. Ya, perjalanan misi Paulus yang pertama ini diakhiri dengan tersiarnya Injil ke seluruh kota di Listra dan Derbe, Ikonium, dan setelah mereka kembali ke Antiokhia di Syria dengan hasil yang luar biasa dari perjalanan misinya. Hal ini juga menimbulkan diskusi yang serius antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam gereja mula-mula. Pendengar yang dikasihi, kita melihat bagaimana semua ini mengarah kepada arah yang jelas. Yang terpenting yang bisa kita pelajari dari sini adalah di mana ada perpecahan dan diskusi, penting sekali untuk kita mengusahakan kesatuan hati. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.